Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran agama kita tentang doa harian umat Katolik. Nah, sebelum kita melanjutkannya, terlebih dahulu kita harus berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku Jamrutnya di halaman 35 dan buku paket agamanya di halaman 81. Nah, kita bisa mengamati gambar di slide ini. Ini adalah Tuhan Yesus yang sedang berdoa, dan ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini berdoa di Taman Getsemani, anak-anak ya. Nah, berdoa itu berarti berbicara dengan Tuhan, anak-anak. Dalam berdoa, kita harus berterima kasih, memohon, dan memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, berdoa itu dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, di gereja, dan tempat khusus lainnya. Dan berdoa juga dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Berdoa yang dilakukan di gereja, di kampel, di sekolah, dan di rumah itu semuanya sama, karena pada intinya berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan secara pribadi kita. Nah, setiap saat itu kita dapat berdoa, anak-anak. Nah, misalnya ya, tadi sebelum mulai belajar kita berdoa. Ya kan, kenapa kita berdoa? Kita mohon bimbingan kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita di kemudian hari, ya kan? Nah, anak-anak, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, ketika mengalami peristiwa sedih, Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan mengajak murid-muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Kebiasaan Yesus berdoa inilah yang membuat dia selalu gembira dan bersemangat berbuat baik kepada orang yang miskin dan menderita. Di mana saja dan kapan saja, Yesus itu selalu berdoa, seperti di bait Allah, di padang gurun, di Taman Getsemani, dan tempat lainnya. Nah, kita pun diajak Yesus untuk selalu berdoa. Nah, saat-saat berdoa yang biasa kita lakukan itu antara lain sebelum dan sesudah makan, ya kan? Lalu tidur, belajar saat di rumah dan di sekolah, pada saat ulang tahun, dan lain-lainnya. Nah, benda suci yang dapat digunakan untuk berdoa atau beribadat itu seperti salib, lilin, Alkitab, bunga, rosario, dan patung orang suci. Nah, macam-macam doa harian itu antara lain tanda salib, Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, dan lain-lain. Ya, anak-anak ya. Nah, di sini ada percakapan Yesus, Petrus, dan Yudas. Ini judulnya adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita akan membacanya bersama-sama. Marilah kita pergi ke Taman Getsemani. Baik, Guru. Nah, Yesus dan ke-12 muridnya keluar. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Kata Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mari ikut aku. Kata Yesus.
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu Yesus berjalan terus beberapa langkah, lalu ia berhenti dan berlutut. Ya Bapa, ambillah deritaku ini, tetapi jangan yang apa aku mau, melainkan apa yang Engkau mau jadilah. Lalu Yesus bangun dan pergi membangunkan ketiga muridnya. Petrus, engkau tidur. Kata Yesus, mengapa engkau tidak berjaga selama 1 jam bersama aku? Ya Guru, kata Petrus sambil mengeliat dan menggosok-gosok mata. Roh memang kuat, tetapi dagingmu lemah. Yesus maju beberapa langkah dan berdoa lagi. Ya Bapa, ambillah deritaku ini, tetapi jangan apa yang aku mau, tetapi apa yang Engkau mau jadilah. Lalu Yesus bangun dan pergi membangunkan ketiga murid ketika mereka tidur nyenyak. Lihat, orang itu sudah datang, mereka mau menangkap aku. Bangunlah, marilah kita pergi. Yudas bersama beberapa serdadu datang. Yudas pun mencium Yesus, Rabuni. Lalu serdadu-serdadu menangkap Yesus dan Yudas lari. Nah, anak-anak, inilah cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, ada Yudas yang mengkhianatinya, datang bersama serdadu-serdadu yang menangkap Yesus. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah Santa Teresia. Santa Teresia itu adalah santa yang selalu berdoa. Nah, kisah hidup Santa Teresia itu kita akan baca bersama-sama. Ini ada di halaman 37 buku Jamrut ya anak-anak ya. Ketika ia berumur 7 tahun, Teresia selalu berdoa kepada Yesus. Seluruh hidupnya hanya diserahkan kepada Yesus. Santa Teresia selalu berdoa kepada Tuhan. Ia sangat akrab dengan Yesus. Apa saja yang dialami, baik suka maupun duka, diungkapkan kepada Yesus. Dia mempunyai sikap rendah hati, tanggung jawab, dan melaksanakan tugas. Sederhana dan penuh cinta kasih. Hendaknya kita meneladan Santa Teresia yang rajin berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, Santa Teresia ini adalah santa yang sangat rajin berdoa. Ia selalu berdoa ketika ia berumur 7 tahun. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia selalu berbicara, berdoa, mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga seperti itu harusnya, meneladani sikap dari Santa Teresia. Kita bangun tidur berdoa, mengucap syukur, berterima kasih dengan Tuhan. Malam sebelum tidur kita juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bisa juga kita berdoa sambil menceritakan apa yang terjadi sehari-hari yang kita alami. Itu sangat baik. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat mengetahui apa yang kita lakukan sepanjang hari. Nah, tetapi tak ada salahnya ketika kita berdoa, kita menceritakan lagi kepada Dia. Anak-anak, Tuhan itu maha cinta kasih, mencintai kita apa adanya. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, mulai sekarang, apapun yang anak-anak lakukan, baik itu belajar, makan, tidur, bangun tidur, harus didahului dengan berdoa. Ya. Nah, ada rangkuman di sini. Setiap waktu kita dapat berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Dalam berdoa kita berterima kasih, memohon dan memuliakan Tuhan. Berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama. Berdoa dapat dilakukan di gereja, di sekolah, dan di rumah. Nah, anak-anak, tugas anak-anak hari ini pada pelajaran agama adalah mengerjakan
tugas di halaman 38 buku Jamrud bagian 1 dan bagian 2. Langsung saja dikerjakan di buku Jamrudnya, tidak perlu disalin di buku PS Agama ya. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami. Engkau mau mengajar kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Hari ini materi pelajaran kita sudah selesai. Kita sudah belajar tentang doa harian untuk umat Katolik. Dan kita sudah belajar apa itu berdoa. Dan kita juga sudah mengetahui cerita Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan kita sudah mengetahui cerita Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan kita juga sudah mendengarkan kisah hidup Santa Teresia yang harus kita teladani ya anak-anak ya. Nah, terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga kita selalu sehat dan kita selalu diberkati Tuhan. Selamat pagi.